Salam, jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini bersama dengan saya, Vikaris Putri Beni Potbelbensi STH. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Namun pada saat ini saya hanya akan membaca dua ayat, yaitu ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Amin. Tema yang saya berikan untuk renungan pada hari ini yaitu berhikmat di tengah kekhawatiran. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu fakta ketika manusia menjalani kehidupannya di dunia ini yaitu mudah dan sering mengalami kekhawatiran. Dan perasaan khawatir itu muncul dari berbagai hal. Misalnya, ketika kita diberikan tanggung jawab yang besar, kadangkala kita khawatir ataupun cemas, apakah saya mampu atau bisa untuk menjalani tanggung jawab yang besar ini? Apakah saya bisa membagi waktu saya untuk pekerjaan dan untuk keluarga? Atau apakah penghasilan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumah? Ataupun apakah saya bisa menjalani hidup saya? Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perasaan khawatir itu selalu muncul begitu saja dan dapat menimpa siapa saja. Sama halnya dengan nas bacaan kita pada hari ini, menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami kekhawatiran ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah situasi yang bagi mereka itu adalah situasi yang sulit. Pada saat itu diceritakan ketika para murid telah selesai melakukan pelayanan, Tuhan Yesus membawa mereka ke sebuah kota yang bernama Betsaida agar mereka bisa beristirahat di sana. Namun yang terjadi pada saat itu, orang-orang banyak mengetahui akan rencana itu, yang mana mereka berusaha untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Hingga pada saat itu, ketika Tuhan Yesus melihat ada banyak orang yang datang, hatinya mulai tergerak untuk memberikan pengajaran kepada orang banyak itu. Dan namun ternyata pada saat itu hari sudah mulai malam. Dan di sanalah yang menjadi puncak kecemasan, kekhawatiran dari para murid ini, yaitu pada ayat yang ke-12. Yang mana di sana dikatakan ada 5.000 orang laki-laki. Bahkan dikatakan mereka tiba di suatu tempat yang sunyi, tidak ada makanan, tidak ada tempat penginapan. Sehingga pada saat itu mereka datang kepada Tuhan Yesus, menyuruh Tuhan Yesus supaya menyuruh orang banyak itu untuk pergi ke desa-desa atau kampung-kampung yang ada di sekitar tempat itu untuk mencari makanan dan juga mencari penginapan. Tetapi yang menarik, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Tuhan Yesus memberikan respon yang berbeda. Ia justru mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka yang harus memberi orang banyak itu makan. Sehingga pada saat itu para muridnya mengatakan bahwa mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan disinilah puncak ketika ternyata kekhawatiran, kecemasan yang dialami oleh para murid terjawab oleh mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lantas pertanyaannya bagi kita pada saat ini, apa yang mau disampaikan bagi kita sehingga kita orang-orang percaya mampu berhikmat di tengah kekhawatiran yang kita alami atau yang kita rasakan? Ada 2 hal jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, beriman. Tentu sebagai orang-orang percaya, kita memiliki iman dalam hidup kita
Pertanyaannya, iman seperti apa yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini? Yaitu iman yang teguh. Kita dapat melihat bahwa dalam nas bacaan ini, Tuhan Yesus peduli dengan kebutuhan rohani orang banyak. Begitu pula Tuhan Yesus peduli dengan kebutuhan jasmani. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, wajar jika dalam hidup ini kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tetapi jangan sampai kekhawatiran, kecemasan itu menyelimuti kehidupan kita. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang istimewa. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai penolong yang setia atas hidup kita. Salah satu tokoh, ia juga seorang hamba Tuhan, penulis buku renungan bernama Andar Ismail mengatakan bahwa iman berpegang pada Kristus dalam melangkah demi langkah, pada waktu mujur ataupun malam, sehat ataupun sakit, cerah ataupun mendung, kita akan selalu berpegang erat pada Kristus yang dapat diandalkan. Dan Kristus pun akan selalu memegang tangan kita dengan kuat dan kuat. Artinya, bagaimanapun situasi, pergumulan kehidupan kita, kita akan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, kualitas iman yang kita miliki pun akan terlihat dari praktek ataupun sikap hidup kita dalam menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari melalui tutur kata, tindakan, perbuatan, tingkah laku kita. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita dapat berhikmat ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita? Yang kedua yaitu bersyukur. Satu kata yang sebenarnya sangat mudah untuk diucapkan, sangat sederhana, tetapi kadangkala sulit untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa kita sebagai manusia, terkhususnya orang-orang percaya ini sulit untuk mengucap syukur dalam kehidupan kita? Karena manusia ini kadangkala memiliki sifat, yaitu kurang merasa cukup, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, dan selalu ingin lebih dan lebih. Lalu bagaimana atau apa yang mau disampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini sehingga kita mampu mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita? Yaitu dengan selalu mengingat, berefleksi, mengulang kembali bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, sudah ada banyak hal yang kita alami, yang kita rasakan. Tetapi ternyata sampai detik ini, Tuhan masih memampukan. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat berdiri teguh, dan itu artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan memampukan kita. Lalu, kita juga diingatkan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada dalam hidup kita, dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Walaupun mungkin dalam pandangan manusia itu hanya sedikit, tetapi ketika kita mampu mengucap syukur, maka itu akan melampaui kebutuhan kita. Oleh sebab itu, mari kita harus mampu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh para murid, Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Dan selebihnya, serahkan kepada Tuhan Yesus yang akan memberkati. Selamat berproses dengan 2B, yaitu beriman dan bersyukur. Sehingga kita dimampukan untuk berhikmat di tengah kekhawatiran yang kita alami. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik dan penuh kemurahan dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang telah diwartakan bagi kami. Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan
supaya kami dapat berhikmat ketika kami menghadapi ataupun mengalami kekhawatiran dalam hidup kami. Yaitu dengan mengingat bahwa kami harus menjadi orang-orang percaya yang beriman dan juga bersyukur dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam masing-masing loh hati kami. Sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu akan selalu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, tiap-tiap pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga-keluarga Kristen, pasangan suami istri, dalam tugas tanggung jawab dalam usaha pekerjaan. Biarlah Tuhan yang hadir tengah-tengah rumah tangga, Tuhan memberkati apapun yang menjadi harapan rencana. Kami pun menyerahkan anak-anak dalam masa-masa perjuangan menempuh pendidikan. Tuhan berkati kepintaran, kecerdasan, ketekunan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan boleh Tuhan anugerahkan. Sehingga di waktu yang akan datang mereka boleh meraih keberhasilan, kesuksesan, dan itu semua hanya karena pertolongan Tuhan yang jadi. Kami pun menyerahkan anak-anak muda dalam masa-masa perjuangan mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan menjawab setiap doa dan harapan. Begitu pula ya Tuhan, kami menyerahkan orang tua yang sudah lanjut usia. Berkati mereka. Jika dalam masa lanjut usia mereka merasakan kesunyian, kesendirian, kesepian, mohon Tuhan, Engkau hadir merangkul, Engkau menghibur, Engkau menguatkan. Begitu pula ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, penderitaan, ketidakadilan, penganiayaan. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan. Tuhan, berikan kami semangat, sehingga kami selalu memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan tidak berdaya, terbaring lemah, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, tolong Engkau sembuhkan, Engkau berkati, Engkau pulihkan setiap keadaan yang dirasakan. Kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami hanya berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Kami pun berdoa ya Bapa, bagi hidup dan kehidupan kami. Setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan mampukan kami. Tuhan sertai, Tuhan tuntun setiap langkah kaki kami. Sehingga kami pun dimampukan untuk dapat menjalani setiap aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Bapa yang penuh dengan segala kebaikan dan kemurahan, biarlah Engkau melihat, Engkau menilik setiap kerinduan, setiap doa harapan yang ada dalam masing-masing hati kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan membuka jalan untuk setiap pergumulan persoalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan setiap gumul juang kami, setiap doa pengharapan kami. Amin.